Lukas pasal 2 ayat ke-22 sampai dengan ke-38 ya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia, mereka itu maksudnya ini ya, orang tuanya Yesus dan Maria. Mereka membawa dia, ya dia itu Yesus di sini, membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Taurat, dalam hukum Tuhan, Lukas 2, saya di 23 sekarang ya, di ayat 23. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya. Nah ini kita boleh baca bersama-sama ya. Kalau ada Alkitab baca bersama-sama 29. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Saya lanjutkan sendiri. Dan bapak serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, kita baca sama-sama lagi. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Saya lanjutkan sendiri. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediaman, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena pada hari ini kami bisa merayakan, kami bisa merenungkan arti Natal sekali lagi dalam kehidupan kami, dan kami mohon supaya Engkau memberkati perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bukalah hati dan pikiran kami. Tuhan, nolong kami untuk bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan kami, dan kami boleh taat dengan pertolongan dan anugerah dari Roh-Mu yang kudus. Kiranya Tuhan juga menolong hamba-Mu di dalam segala keterbatasan, kekurangan. Roh-Mu yang kudus juga boleh memberkati dan menguatkan supaya firman Tuhan boleh dikomunikasikan, diberitakan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu kami ini di dalam tangan Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya sengaja memilih tema ini yaitu menyambut Yesus, atau menyambut Tuhan Yesus bersama atau menurut ya, atau seperti siapa? Seperti Simeon dan Hana. Saya pikir Oma Opa sudah bisa menebak ya, kenapa saya pilih Simeon dan Hana gitu. Kenapa? Karena apa? Karena ini adalah PA usia lanjut ya. Simeon itu opa dan Hana itu oma gitu. Jadi ini cocok gitu, menyambut Yesus seperti Simeon dan Hana. Simeon dan Hana itu lanjut usianya gitu. Sehingga kita bisa belajar daripada mereka bagaimana mereka menyambut bayi Yesus. Tapi bukan menyambutnya pada hari itu saja begitu ya. Kalau kita melihat di dalam cerita ini,
Simeon dan Hana itu sudah mempersiapkan diri sebelumnya, dan itu bagian yang penting. Gitu. Ada banyak orang yang menyambut Natal, tiba-tiba merayakan Natal pada bulan Desember saja. Gitu. Tapi bulan Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya, mereka nggak peduli dengan Natal, mereka nggak peduli dengan Yesus yang lahir di palungan, dan sebenarnya mereka nggak peduli itu. Begitu mulai masuk Desember, masa minggu-minggu Advent, nah mulai ada pohon Natal lah di rumah, ya, terus mulai lihat-lihat koran ada diskon di mana ini, apa obralan supermarket di mana yang murah apa, pete atau jengkol atau apa gitu ya, obrolan Natal dan sebagainya gitu. Kita mulai sadar Natal itu kira-kira mungkin November akhir atau Desember awal gitu. Tapi kalau sudah membaca di dalam cerita ini ya, Simeon dan Hana itu bukan orang seperti itu gitu. Mereka bukan orang yang dadaan deh, tahu dadakan deh. Mau Natal terus baru mau Natal gitu, suasana semua dipersiapkan jadi Natal. Setelah itu setelah lewat Natal lupa semua apa artinya Natal. Kita membaca di dalam bagian ini bahwa baik Simeon maupun Hana itu adalah orang yang penuh dengan penantian. Mereka ini adalah orang-orang yang menantikan, ya, menunggu, ya, menunggu. Saya belum masuk di dalam usia opa oma ya, itu opa oma pasti punya pengalaman menunggu jauh lebih banyak daripada saya gitu, menunggu gitu. Tapi apa yang opa dan oma itu tunggu gitu? Ada orang di dalam usia yang lanjut, dia menunggu apa? Dia menunggu dipanggil Tuhan gitu. Dia menunggu kapan dia mati, karena buat dia sudah cukup mungkin umurnya gitu ya. Itu menunggu hari kematian. Tapi Simeon dan Hana bukan menunggu hari kematian, bukan. Karena mereka bukan orang-orang yang sakit hati di dalam dunia ini. Mereka bukan orang-orang yang kecewa. Mereka bukan orang-orang yang bosan hidup, ya. Mereka bukan orang-orang yang sudahlah cukup di dalam dunia isinya cuma penderitaan gitu. Mereka bukan orang-orang seperti ini, bukan gitu. Mereka menantikan Tuhan, mereka menantikan Kristus, mereka menantikan janji Allah. Dan itu yang membuat mereka itu meskipun usia mereka itu sudah lanjut, tapi mereka punya jiwa yang tetap ada pengharapan. Ya. Pengharapan itu membuat kita muda gitu. Pengharapan itu membuat kita itu nggak loyo ya. Meskipun anak muda pun kalau hidup sudah nggak ada pengharapan ya percuma juga ya gitu. Itu jiwanya mentalnya sudah tua sekali gitu. Sebaliknya orang yang mungkin usianya sudah tua tapi dia ada pengharapan, itu jiwanya seperti jiwa anak muda. Gitu. Berharap itu kan berarti ke depan ya gitu. Berharap orang berharap itu kan ke depan. Berarti ini kehidupan itu masih ada sambungannya gitu. Orang yang nggak bisa berharap lagi itu seperti kayak kehidupan cuma tinggal beberapa saat saja, sudah nggak ada lagi yang mau diharapkan gitu. Ini kelihatan seperti kayak orang yang sudah sangat dewasa di dalam rohaninya. Saya sih nggak kepingin apa-apa lagi, nggak kepingin apa-apa lagi. Bagaimana nggak kepingin apa-apa lagi? Saya sudah cukup di dalam kehidupan ini, saya nggak kepingin apa-apa lagi. Kok nggak kepingin apa-apa lagi? Simeon dan Hana ini bukan orang yang nggak kepingin apa-apa lagi loh. Dia tetap punya keinginan gitu. Keinginan apa sih? Keinginan untuk melihat keselamatan, penghiburan bagi Israel. Saudara perhatikan ya, bagi Israel ya, bukan bagi dirinya dia sendiri. Kalau kita berharap, kalau kita punya keinginan, kepingin apa cuma hanya untuk diri kita sendiri, ya mentok. Kita memang mau apa sih? Sudah umur segini memang mau apa lagi gitu. Tapi kita jangan cuma punya keinginan hanya untuk diri kita sendiri. Ada orang yang sudah tua, dia masih punya keinginan untuk cucunya, punya keinginan untuk anaknya, kan artinya lebih luas ya. Tapi kalau cuma punya keinginan untuk diri saya sendiri, kita bisa ya mau apa lagi sih, ini sudah usia segini saya memang mau pemimpin apa, itu orang egois sebetulnya gitu. Sekali lagi ya, ini orang egois gitu, punya keinginan cuma untuk dirinya sendiri. Itu orang egois gitu, gak seperti orang Kristen. Orang Kristen bukan berpikir untuk dirinya sendiri, bukan. Termasuk Simeon dan Hana, ini bukan terus senang-senang sendiri karena dia yang boleh gendong dan sebagainya, yang lain gak boleh gendong, dia boleh gendong, terus dia senang sendiri. Itu orang GR namanya gitu. Simeon dan Hana ini bukan orang GR, tapi sudah membaca di dalam cerita ini, jelas sekali bahwa mereka ini punya perspektif, mereka ini tahu bahwa keselamatan ini diberikan bukan hanya untuk Simeon dan Hana, tapi ini yang dinantikan oleh seluruh Israel. Seluruh Israel. Ini berarti orang yang punya visi kerajaan Allah ya. Bukan tentang dirinya sendiri, tapi kerajaan Allah. Saya percaya kalau kita di dalam kehidupan kita itu, pikiran kita itu untuk kerajaan Allah ya. Pikiran untuk kerajaan Allah. Meskipun kita umurnya itu sudah lanjut, sudah usia indah dan sebagainya, itu selalu ada gairah gitu untuk kehidupan gitu. Tapi kalau orang berpikir untuk dirinya sendiri ya, lama-lama bisa habis loh. Orang ada yang waktu muda ini ya Pak, suka berpergian ya. Jadi hampir semua tempat dia datengin gitu. Ada orang malah ngumpulin bendera gitu ya, ngumpulin bendera.
mesti ngumpulin bendera, dia tancepin ini, saya sudah pernah negara ini. Wow, benderanya banyak sekali gitu ya. Suatu saat waktu tua bisa bosen gitu, bosen. Mau kemana lagi? Kayaknya semua seluruhnya saya sudah tahu gitu ya. Sudah kunjungi misalnya 100 negara, banyak sekali. Mau kemana lagi? Sudah nggak ada lagi, sudah bosen gitu. Karena apa? Karena berpikir cuma untuk dirinya sendiri gitu. Tapi kalau orang berpikir untuk kerajaan Allah ya, itu lain. Pendeta Stephen Tong itu usia cukup lanjut ya, meskipun mungkin di sini ada yang lebih tua ya, daripada. Tapi pendeta Stephen Tong itu nggak berpikir untuk dirinya sendiri, dia pikiran untuk kerajaan Allah. Maka hidupnya itu selalu ada gairah. Gitu. Ada banyak orang itu di dalam kehidupan masa tuanya nggak ada gairah lagi. Sekali lagi kenapa saya? Karena dia cuma pikir untuk dirinya sendiri. Gitu. Lalu hidupnya itu banyak kekecewaan ya, terus banyak orang Jawa bilang nelongso itu apa ya? Seperti kayak mengasihani diri sendiri. Saya kok seperti kurang dianggap gitu. Saya kok kurang dihargai. Dia pikir dia dihargai. Dia pikir tentang diri sendiri. Saya kok kurang diperhatikan. Kok nggak ada. Dia pikirnya semua tentang diri sendiri. Bagaimana ada gairah saya hidup kayak begini gitu. Hidup menyedot kepada dirinya sendiri. Tapi kalau sudah melihat Simeon dan Hana, ini orang tua, betul-betul orang tua. Hana itu misalnya di sini dikatakan 84 tahun. Di dalam terjemahan Indonesia bilang dia umurnya 84 tahun ya. Sebetulnya secara bahasa asli itu juga bisa diterjemahkan. Dia setelah menikah 7 tahun dengan suaminya meninggal dan dia janda, dia masih menjanda selama 84 tahun. Jadi umurnya bukan harus umur 84 tahun, tapi 84 tahun itu bisa diartikan juga dia menjanda selama 84 tahun. Jadi ini umurnya berapa? Orang nikah itu umur berapa? Ya, orang zaman dulu nikah memang lebih muda ya, 16 gitu ya. Ya katakanlah 20 lah, misalnya 20 gitu. Menikah umur 27 tahun, ya berarti 27 gitu ya. 27 meninggal plus 84, itu umur berapa? 111 gitu. Ya oke lah, anggaplah misalnya umur 84, tetap tua juga kan ya. Umur 84 itu sudah, itu orang sehat ya bisa umur 84 itu ya. Kalau umur 90 itu sangat sehat gitu, luar biasa sehat. Umur 100 agak kepanjangan sih kayaknya ya. Cepat ketemu Tuhan mungkin lebih baik kali ya gitu ya. Kecuali kita betul-betul ada pekerjaan Tuhan yang harus kita selesaikan. Tapi hidup itu bukan tergantung kita hidup berapa panjang ya. Bukan masalah berapa panjangnya. Juga bukan masalah apakah kita sehat atau sakit atau apa. Apalagi urusan kita bisa mengumpulkan berapa banyak uang atau apa. Atau anak kita berhasil. Bukan itu, bukan itu. Tapi hidup yang ada pada kita ya. Entah panjang, entah pendek. Ya, entah sakit, entah sehat dan sebagainya. Itu apakah satu kehidupan yang berguna di dalam kerajaan Allah? Apakah itu adalah kehidupan yang berguna di dalam kerajaan Allah? Nah, Simeon dan Hana di sini ya sudah mendapati bahwa ini adalah orang-orang yang terus menantikan keselamatan bagi Israel. Gitu. Dia ini memikirkan seluruh Israel, memikirkan bagaimana nasib bangsanya, umat Tuhan. Yang sudah ditinggalkan oleh Tuhan ya, pernah di dalam pembuangan dan selama 400 tahun itu nggak ada Tuhan berbicara gitu. 400 tahun itu panjang sekali ya. Tadi saya bilang 80 tahun. Orang misalnya umur 80, ini berapa kali? 5 kalinya loh. 5 kali, kita semua sudah mati semua, 400 nggak ada orang bisa 400 tahun, itu sudah berapa kali. Kita punya, jangankan kita punya cucu, cicit dan cicitnya lagi, sudah mati juga kalau sudah 400 tahun. Ini berarti waktu yang luar biasa lama ya, dan Tuhan itu nggak bicara gitu. Tuhan nggak bicara kepada bangsa Israel. Jadi dalam keadaan seperti itu apa yang bisa terjadi? Orang pasti bisa lupa ya, apa yang Tuhan pernah janji, betul nggak? 400 tahun loh. Kita 4 bulan aja bisa lupa, 4 bulan aja bisa lupa kan ya. Ini 400 tahun gitu. Sampai mati pun tetap belum ada pekerjaan Tuhan gitu. Nanti generasi berikutnya mati lagi tetap nggak ada pekerjaan Tuhan. Terus sampai 400 tahun. Lalu orang Israel bisa berpikir apa sih? Bisa berpikir Tuhan ini kayaknya bohong kali ya. Dia bilang katanya mau menjanjikan lah ada apa keselamatan, mana buktinya nggak ada gitu. Banyak orang itu menjadi kecewa, banyak orang nggak peduli lagi. Banyak orang sudah nggak mengingat lagi Abraham lah, Ishak, Yakub itu cerita apa? Cerita kuno, cerita nggak maju ya. Kita sekarang orang-orang sudah mutakhir, sudah zaman yang baru. Lalu masih ingat cerita-cerita zaman dulu. Itu apa urusannya gitu? Di sini di Indonesia juga ada cerita-cerita zaman dulu ya, sudah tahu ya? Masih tahu nggak cerita itu? Ken Arok dan sebagainya ya. Tahu nggak cerita itu? Oh, nggak tahu kan ya? Sudah lupa, bukan nggak tahu. Kita dulu pernah ada cerita itu. Kenarok lah, terus kemudian Tunggul Ametung dan dinasti Shailendra dan sebagainya. Itu cerita tahun berapa begitu ya. Terus kita mulai hidup
Karena itu cerita-cerita zaman dulu apa sih artinya untuk kita gitu. Nah, orang Israel sudah di dalam keadaan seperti itu, mereka bisa saja berpikir, sudahlah nggak ada penantian lagi, nggak perlu ada pengharapan lagi, hidup di sini aja sudah. Hidup di sini ada kesulitannya apa ya kita coba selesaikan, mesti berjuang di sini gitu kan. Janji-janji Tuhan dan sebagainya itu nggak ada penggenapannya sama sekali. Saya sudah ratusan tahun nggak ada apa-apa di sini. Tetapi ya, kalau saudara membaca di dalam cerita ini Simeon ini, dia bukan orang seperti itu. Dia tidak menjadi kecewa, dia tidak kehilangan pengharapannya. Dia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Maksudnya begini ya, pertama dikatakan dia itu benar, dia hidup saleh. Ini orang yang hidupnya itu betul-betul dipersembahkan untuk Tuhan. Bukan hidup untuk dirinya sendiri. Dan di dalam persembahan hidupnya itu dikatakan bahwa dia selalu menantikan penghiburan bagi Israel. Penghiburan itu apa sih ya? Orang itu dihibur waktu di dalam keadaan apa? Apa? Ya, keadaan susah, keadaan sedih ya nih. Ada nggak orang lagi ulang tahun terus kita nih happy birthday to you gitu, terus kita datang, saya mau menghibur gitu kan nggak cocok ya. Orang dia ulang tahun kok dihibur gitu. Ulang tahun itu lagi pesta kok dihibur gitu. Tapi kalau ada anggota keluarga yang meninggal dipanggil Tuhan, lalu kita datang untuk menghibur. Ya, nangkep ya maksudnya ya. Kita menghibur orang yang susah, orang yang menderita, itu kita menghibur. Kita nggak menghibur orang yang seneng kan ya. Kita nggak menghibur orang yang lagi pesta. Kita nggak menghibur orang yang lagi juara gitu. Anaknya juara terus kita datang sini, saya mau menghibur kamu. Loh dia juara kok dihibur apa? Orang yang lagi seneng kok gitu. Mungkin kamu yang anak yang nggak juara kali yang perlu saya hibur gitu ya. Kebalik kayaknya, bukan kamu menghibur saya gitu. Orang di dalam keadaan berhasil sukses di atas itu nggak perlu dihibur. Yang perlu dihibur itu orang yang di bawah, orang yang susah gitu. Simeon ini tahu ya bahwa bangsa Israel itu susah sebetulnya gitu. Bangsa Israel itu bukan bangsa yang di atas, tapi ini bangsa yang di bawah gitu. Yesus waktu datang itu dia datang turun ke bawah. Dia datang untuk orang-orang yang menderita, yang sakit hati, yang patah hatinya, ya, yang jiwanya remuk. Yesus datang untuk orang-orang seperti itu. Yesus bukan datang untuk orang-orang kuat, orang kaya, orang sukses, orang berhasil dan sebagainya. Orang-orang itu tempatnya di istana Herodes. Orang-orang itu seperti Pontius Pilatus dan sebagainya adalah orang-orang yang dilewati oleh Yesus. Karena mereka tempatnya terlalu tinggi. Sekali lagi ya, Yesus datang ke bawah. Ya. Dia berada bersama dengan orang-orang yang ada di bawah. Simeon sangat mengerti hal ini. Simeon tahu bahwa Israel itu di bawah dan membutuhkan penghiburan dari Tuhan. Penghiburan bagi Israel. Di dalam Alkitab ada dikatakan tentang ini ya. Berbahagialah orang yang miskin. Mereka itu mempunyai apa? Kerajaan Allah ya. Terus di dalam Lukas ditambahi lagi dengan kalimat celaka. Celakalah kamu yang apa? Kamu yang kaya. Lalu bukan berhenti di situ ya. Kalau berhenti di situ itu membingungkan kalian. Maksudnya semua orang nggak boleh kaya gitu. Atau kaya itu selalu celaka gitu. Kalimatnya nggak berhenti di situ. Kalimatnya itu diteruskan. Celakalah kamu yang kaya. Di dalam kekayaanmu kamu mendapatkan penghiburanmu. Bukan semua orang kaya celaka ya sudah. Tapi orang kaya yang meletakkan apa? Penghiburannya di dalam kekayaannya. Celakalah orang-orang seperti itu katanya Lukas itu. Karena penghiburan itu bukan di dalam harta. Sudah. Penghiburan itu bukan di dalam uang. Penghiburan itu bukan di dalam kekayaan. Penghiburan itu ada di mana? Di dalam Tuhan itu. Penghiburan itu kita nggak boleh cari di tempat lain kecuali kita mendapatkannya di dalam Tuhan. Kita di dalam ini ya, masa tua mungkin di dalam keadaan yang orang-orang mulai melupakan kita dan sebagainya. Kalau di dalam bahasa Jawa itu orang ngomong gitu, pantarane sudah mati kabeh gitu ya, Pak. Wah ini bahasa nggak enak gitu ya. Jadi temennya sudah nggak ada semua, satu-satu dipanggil Tuhan. Wah, aduh kesepian saya ini. Ini teman SD, teman SMP itu nggak ada semua, cuma sudah berangkat satu persatu gitu ya. Jadi kapan ini giliran saya gitu ya? Ngomong sama orang yang lebih muda, ngomong sama lebih muda itu seperti kayak nggak nyambung, nggak ngerti kita gitu. Di dalam keadaan seperti itu di dalam keadaan seperti itu kita betul-betul bisa kesepian tuh.
Saya bicara di sini, saya bicara apa adanya ya, karena ini adalah mimbar reform. Mimbar reform itu bukan bicara kalimat-kalimat yang bagus-bagus. Jangan bicarakan kematian gitu, karena itu nggak enak didengar. Oh enggak. Kita bicara apa adanya gitu. Karena Alkitab bicara apa adanya. Saudara jangan terganggu kalau kita bicara apa adanya ya. Saudara mau kalimat-kalimat yang enak-enak didengar ya, yang menjunjung saudara kayaknya dengarnya seneng, itu bukan firman Tuhan. Firman Tuhan itu membicarakan apa adanya gitu. Di dalam kehidupan manusia yang apa adanya, kita melihat di dalam kehidupan kita bisa merasa seperti siapa yang masih ada bersama dengan saya. Di dalam keadaan seperti itu, kita membutuhkan penghiburan. Lalu penghiburannya ada di mana? Penghiburannya kalau menurut firman Tuhan, itu ada di dalam Tuhan. Kita nggak bisa mencari penghiburan di tempat lain, kecuali di dalam Tuhan. Nah, Simeon ini ya, pasti juga bisa mengalami seperti itu loh. Orang dia tua, dia siapa temennya gitu. Di sini juga nggak dicatat kan ya. Hana, oke ada Hana, tapi cuma satu orang. Tapi apakah itu juga temen atau apa? Mungkin juga bukan dan sebagainya. Jadi dia juga sebetulnya kalau kita baca di balik daripada teks ini, bisa saja dia juga punya perasaan kesepian. Itu wajar kok sebagai orang tua gitu. Tapi sekali lagi ya, dia bukan mengasihani dirinya sendiri, tetapi dia menantikan penghiburan bagi Israel. Saudara, kalau kita biasa memikir ya, yang menderita itu bukan cuma saya, tapi orang lain itu juga ada penderitaan, orang lain itu juga ada kesulitan. Itu kita itu bisa lebih hidupnya itu bisa lebih bahagia. Orang yang cuma pikir di dalam kesulitan kesepiannya dia sendiri, dia kurang bahagia kehidupannya. Seperti Simeon di sini ya, Simeon itu menantikan penghiburan sekali lagi ya bagi Israel. Jadi dia berdoa itu untuk Israel. Ini pikirannya untuk seluruh Israel, bukan untuk dirinya sendiri. Dan dia mendapatkan penghiburan itu. Alkitab mengatakan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Ini perkataan penting sekali ya. Suatu saat ya, saudara dan saya akan mati. Suatu saat saudara dan saya, bukan cuma saudara, saya juga akan mati anyway gitu. Kita semua akan mati. Kecuali Tuhan turun sebelum kita mati ya, itu lain soal. Tapi kalau Tuhan belum datang kembali, ya semua kita akan mati. Gitu. Gak peduli yang umurnya tua, gak peduli yang umurnya masih muda. Saya di Singapura pernah pelayanan saya, itu bayi mati karena kena sakit kanker. Saudara bisa bayangin gak? Bayi loh. Bayi mati karena kena sakit kanker. Waduh, gak enak sekali ya dengar kalimat seperti itu ya. Saya pernah sekali kunjungan di rumah sakit, itu anak kecil gitu ya. Sudah, aduh badannya sudah rusak gitu. Terus saya itu orang yang nggak tahan lihat darah, dari kecil saya nggak tahan lihat darah gitu. Terus waktu kunjungan deh, dia buka ini nih tunjukin orang tua, waduh saya hampir pingsan sudah dibuat. Ini kok kalau saya pingsan lucu gitu, jadi saya yang dilayani ini, saya yang didoakan terus kalau saya pingsan gitu. Akhirnya saya cepet-cepet nggak bisa lihat gitu. Anak kecil ya, itu nggak tahan sama sekali loh. Kalau kita lihat masih kecil ya, harusnya dia masih sehat, bertumbuh lucu, tapi sudah badannya rusak seperti itu. Kita lihatnya sangat nggak tega. Saya mau bilang apa sih? Saya mau bilang kematian itu bukan cuma untuk orang-orang yang usia lanjut, terus kita bicara kematian. Kematian bisa kapan saja, mau muda, kecil, bayi pun juga bisa mati. Tapi pertanyaannya kita bisa seperti Simeon, sebelum melihat kematian, kita sudah berjumpa melihat Sang Juru Selamat, melihat Mesias, melihat Kristus sebelum kita mati. Ini pertanyaan yang sangat penting ya. Sebelum kita mati, ya, apakah kita melihat Yesus? Apakah kita memiliki hubungan pribadi dengan Sang Mesias? Simeon ini dinyatakan kepadanya, dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Saya bukan mengatakan di sini orang-orang sebelum Simeon itu berarti nggak diselamatkan semua, bukan itu ya pasti artinya. Tapi saudara tahu ya, orang-orang seperti Abraham yang imannya sangat-sangat dijadikan contoh di dalam Alkitab. Itu di dalam surat Ibrani dikatakan Abraham itu memandang dari jauh, tapi dia sendiri nggak bisa melihat sebetulnya, karena dia mati duluan gitu. Abraham, ya, Yesaya, Daud, Yeremia, Yehezkiel, Mika, Amos, ya saudara sebut itu orang-orang di dalam perjanjian lama. Semuanya mereka mati satu persatu sebelum mereka melihat Mesias. Tetapi Simeon ini ya, kebahagiaannya adalah apa? Kebahagiaannya bukan karena waktu dia tua dia sehat, atau lihat anak cucunya berhasil, satunya jadi punya pabrik di sini. Alkitab nggak ngomong itu. Alkitab ngomong Simeon ini berbahagia karena dia melihat Mesias. Kebahagiaan saudara dan saya itu ada di mana? Apa yang membuat saudara itu berbahagia itu apa? Karena saudara melihat Yesus, karena kita mengenal Yesus, atau ada sesuatu yang lain ya, lebih tinggi
daripada Yesus. Lebih membahagiakan kita daripada Yesus. Kalau ada maaf saya pakai kalimat ini ya, celakalah kita. Meletakkan penghiburan di dalam tempat yang lain, bukan di dalam Yesus. Celakalah orang seperti itu. Alkitab bilang itu orang-orang yang akan celaka karena penghiburannya ditaruh di tempat yang lain, bukan di dalam Yesus, bukan di dalam Tuhan. Maka berita Natal ini ya, satu berita yang sekali lagi boleh menjadi koreksi ya untuk kita, untuk memikirkan sebenarnya kehidupan kita ini bagaimana. Satu kali saya khotbah gitu ya, cerita Natal itu seringkali orang suka bicara yang ada apa ini namanya, atmosfer moods Natal ya, maksudnya suasana gitu. Mengharapkan suasana. Maksudnya pohon Natal, ini suasana gitu ya. Ntar kalau ada drama, ada apa, bayi Yesus palungan, terus ada apa ini miniatur, apa, itu kita seneng ya gitu ya. Apa suasana Natal. Kalau saudara pergi ke Eropa itu namanya ada Christmas market. Ada orang-orang yang bikin apa itu kayak kios-kios ya, khusus hanya pada hari Natal gitu. Pada bulan Natal. Wah, itu suasana Natalnya. Apalagi kalau ada salju gitu ya. Kita bilang white Christmas, ini Christmas putih. Wah, suasananya seperti kayak itu. Suasana. Tapi kita sering kali lupa ya, di dalam Alkitab cerita Natal, itu ada Herodes yang kejar-kejar bayi mau dibunuh. Itu termasuk cerita Natal loh sebetulnya gitu. Karena ada kaitannya dengan kelahiran Yesus kan ya. Kenapa ya saya tanya, kenapa cerita ini gak pernah masuk cerita Natal gitu? Orang-orang bawa pisau mau bunuh bayi gitu. Gak pernah masuk kan? Saudara pernah gak lihat drama kayak gitu? Drama Natal. Orang-orang bawa pisau mau membunuh bayi gitu karena disuruh Herodes. Gak pernah ada kan cerita gitu ya. Saya tanya ya, kenapa gak ada cerita kayak gitu? Karena kita gak suka dengan realisme gitu. Kita sukanya dengan pikiran-pikiran yang idealis, yang indah-indah, pohon Natal, reuni keluarga, makan-makan, ada lilin dan sebagainya. Itu suasana gitu. Kita gak sadar waktu Yesus datang gitu ya, gak ada suasana gitu. Saudara pernah gak pergi ke satu tempat ya, lupa booking hotel atau apa gitu misalnya. Terus kita nggak bisa dapat apa ini tempat untuk apa itu bermalam gitu. Pernah? Saya pernah sekali. Ini saya bukan bilang saya seperti Yesus bukan ya, nggak ada bandingannya sih. Tapi pernah datang ke satu tempat itu lagi winter winter itu berarti 0 minus gitu ya. Lalu saya pikir saya datang di situ saya langsung bisa cari hotel. Waktu itu belum ada internet, masih zaman dulu lah gitu ya. Jadi kita datang, kita cari hotel lah sembarang, pasti ada. Ternyata hari itu di kota itu sedang ada festival lah, atau acara, atau konferensi, atau apa. Itu hampir semua hotel itu gak bisa gitu. Bukan kita gak bisa bayar, kita bisa bayar pun juga gak ada gitu. Akhirnya gimana sih? Akhirnya jalan-jalan seluruh kota gitu ya, cari yang kosong itu sampai jam 3, jam 3 pagi gitu. Jam 3 pagi belum bisa masuk hotelnya. Ini di dalam keadaan 0 derajat atau kurang dari 0 derajat gitu. Lalu saya di situ membayangkan, ya inilah kira-kira ya, maksudnya sekali lagi ya, bukan sedang membandingkan, tapi saya di situ belajar sedikit ya. Ini kira-kira waktu itu Yesus di dalam keadaan seperti ini, satu persatu nggak ada yang terima gitu. Bukan karena dia nggak bisa bayar, tapi ini loh, ini Natal tuh kayak begini gitu. Saudara kalau merayakan Natal dalam keadaan kayak begini, mau uring-uringan nggak sih? Saudara mau ini ya sudah bawa seluruh keluarga. Terus ke satu restoran, maaf Pak, di sini nggak ada gitu. Ini restoran lah, nggak usah tempat tidur ya. Terus saudara pergi ke tempatnya, maaf nggak ada gitu. Lama-lama bisa ngamuk loh gitu ya ini. Sebel bener. Ini apa sih ini ngerusak suasana Natal gitu ya. Terus habis itu ada restoran buka, oh ya silakan Pak, ya maaf kita tinggal nasi dan acar saja. Bapak mau pesan acar atau nasi atau sambal gitu. Wah ini kurang ajar ya. Saya mau makan bener Natal dikasih cuma nasi, ini rusak semua ya. Nah Mbak Sus ya, ini Natal yang sesungguhnya itu kayak begini. Yusuf dan Maria itu cari ini nggak ada tempat. Ini loh, ini Natal. Tapi kita lebih suka ya, nyanyi-nyanyi, Natal, pohon, bayi lucu dan sebagainya digendong-gendong, makan bareng. Saya bukan bilang ini salah, bukan gitu. Yang saya mau bilang adalah kita ini seringkali lupa hal-hal negatif yang terjadi di Natal. Herodes bunuhin anak itu ya, benar-benar dibunuh. Itu kita nggak bicara Natal. Kita bilang membicarakan itu ngerusak suasana. Membicarakan kematian ngerusak suasana. Jadi kita bicara yang baik-baik. Maaf saya, itu bukan firman Tuhan gitu. Firman Tuhan itu mengatakan apa adanya. Kita seneng dengar, kita nggak seneng dengar, ini firman Tuhan gitu. Simeon ini adalah seseorang yang diurapi oleh Tuhan. Penghiburannya sekali lagi adalah karena dia melihat Mesias ya. Karena dia mendapatkan Mesias yang dijanjikan bagi Israel.
Lalu saudara, kita bisa belajar apa lagi gitu. Ayat 29, di situ Simeon mengatakan, sekarang Tuhan, biarkan hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Saudara dan saya, kita bisa berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah boleh balik kepadamu. Karena apa? Karena saya sudah ada keselamatan di dalam Engkau. Seperti Simeon. Bukan kita bilang kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah bisa balik kepadamu. Kenapa? Karena anak-anak saya sudah sukses semuanya. Enggak cocok sama Simeon. Itu bukan ngomongannya Simeon. Tuhan, sekarang saya boleh balik kepadamu. Kenapa? Karena saya sudah capek banget. Hidup di dunia ini capek banget, Tuhan. Capek saya di sini. Saya mau balik kepadamu karena saya terlalu capek di sini. Itu bukan omongannya Simeon, saya bukan. Simeon nggak bilang kalimat itu. Yang dibilang Simeon adalah, sekarang Tuhan, biarkan hamba-Mu ini pergi di dalam damai sejahtera. Bukan dalam kekecewaan ya, di dalam damai sejahtera. Sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Kalau kita sudah melihat keselamatan yang dari Tuhan, ya, keselamatan bukan hanya untuk kita, tapi untuk generasi yang lain. Untuk seluruh umat Tuhan, untuk dunia ini. Kita sudah melihat itu ya. Kita boleh pergi kepada Tuhan. Perginya itu di dalam damai sejahtera. Pergi di dalam satu keadaan yang betul-betul di dalam damai sejahtera. Bukan di dalam sakit hati, kekecewaan, atau apa. Bukan ya. Tapi di dalam damai sejahtera. Keselamatan daripadamu yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain. Dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Simeon dan Hana ini adalah orang yang berharap ya. Saya baca di dalam komentari ada satu prinsip yang bagus ya dikatakan waktu kita bicara tentang pengharapan. Orang yang berpengharapan itu dia berharap karena dia pernah punya ingatan tentang janji-janji Tuhan gitu. Tadi saya bilang ya, selama 400 tahun itu orang melupakan janji Tuhan itu wajar gitu ya. Saya bukan bilang ini benar ya, tapi wajar gitu ya. 400 tahun orang mulai nggak peduli lagi dengan janji Tuhan. Memang sudah terlalu lama dan kayaknya nggak ada penggenapan itu. Nah ini orang yang akhirnya memori itu apa? Ingatan deh. Akhirnya itu jadi seperti kayak hilang gitu. Orang yang kehilangan ingatan yang baik ya, janji Tuhan, itu dia susah berharap ke depan gitu. Orang-orang Israel di dalam saat itu ya, banyak yang kehilangan memorinya. Waktu mereka melihat ke belakang, mereka melihat apa sih? Kita susah terus dari dulu gitu. Gak ada yang baik, gak ada pekerjaan Tuhan. Kita dari dulu ya gini terus, masih dijajah Romawi. Waktu mereka melihat ke belakang, bawaannya itu ya cuma pengalaman kepahitan. Gak ada satu ingatan yang baik. Jadi mereka gak sanggup mengingat dengan benar, akhirnya gak bisa berharap. Saya berharap supaya kita ya, sekali lagi ya, saya ini masih jauh lebih muda daripada opa-oma gitu. Ingatan saya ke belakang pasti lebih sedikit lebih pendek daripada ingatannya opa dan oma kan ya. Kalau saya segini, ingatannya opa dan oma mungkin segini gitu ya. 2 kalinya sudah lebih panjang gitu. Tapi persoalannya bukan ingatan kita itu seberapa panjang, bukan itu. Waktu kita punya ingatan ke belakang itu ya, itu kita itu melihat, nah itu ingatan itu sesuatu yang kita bisa bersuka cita, kita bisa bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan berjanji. Atau waktu kita melihat ke belakang itu, bawaannya jadi jengkel, keluar air mata, kepahitan, ya kesel, gak bisa mengampuni, dan sebagainya. Wah ini susah kayak gini. Orang yang seperti ini gak bisa berharap ke depan. Sekali lagi ya, orang yang ingatannya itu semua negatif ya, waktu melihat ke belakang, itu isinya cuma kekecewaan. Waktu dia berharap ke depan, dia gak bisa berharap. Betul-betul gak bisa berharap. Akhirnya gak ada pengharapan kehidupannya. Dan orang Israel ya, itu banyak yang seperti itu. Waktu mereka lihat, 400 tahun, apa 400 tahun? Sudah gak ada pekerjaan Tuhan, Tuhan juga gak peduli dengan kita. Apa yang dibilang sama Abraham, itu sudah lo lupakan saja gitu. Gak ada yang baik di sana gitu. Itu Tuhan sudah membuang kita, dan kayaknya mungkin juga gak ada Tuhan sebetulnya. Jadi mereka sudah pahit di dalam keadaan ini. Mereka gak bisa berharap, mereka sudah gak peduli Yesus mau lahir, gak lahir, persetan dengan urusan itu. Gitu. Maaf saya pakai istilah ini ya. Mereka sama sekali gak peduli dengan ini. Itu coba lihat ahli Taurat, orang Farisi, Herodes, sama sekali gak peduli. Karena apa ya? Karena mereka memang gak menantikan. Kenapa gak menantikan? Karena waktu mereka melihat ke belakang, mereka gak melihat ke belakang dengan benar. Berharap itu bukan cuma urusan ke depan. Berharap itu ada sangat kaitannya dengan kita melihat ke belakang itu bagaimana. Kalau kita melihat ke belakang, kita bisa bersyukur ada pekerjaan Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang berjanji. Nah, bahwa Tuhan yang berjanji itu akan menggenapkan janjinya di dalam kehidupan kita. Kita bisa berharap gitu. Meskipun kita sudah usianya lanjut, kita tetap punya pengharapan gitu. Ya.
Sesuatu yang sangat menakutkan itu saya, kalau kita kehilangan pengharapan. Kehilangan pengharapan itu jadi nggak ada gairah hidup gitu. Saya pernah cerita ya, itu di kamp konsentrasi, sudah tahu di dalam zamannya Hitler ya, itu apa? Banyak orang itu disiksa, ditaruh di kamp konsentrasi ya, itu zaman Nazi, peperangan dunia kedua ya. Itu orang ditaruh kamp konsentrasi, orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu dibenci waktu itu. Lalu ada yang bisa bertahan keluar, ada yang mati di dalamnya gitu. Lalu terus kemudian yang bertahan keluar itu diinterview, ditanya, kamu rahasianya apa ya? Kamu kalau dilihat kamu juga nggak sehat-sehat banget. Kamu juga sebetulnya ada sakit penyakit juga gitu. Tapi kok kamu bisa lewat daripada ini ya, penderitaan ini. Lalu yang itu mungkin lebih sehat daripada kamu, akhirnya kok mati di situ gitu. Kenapa gitu? Rahasianya apa? Coba kasih tahu kita supaya kita bisa belajar. Lalu dia jawab apa saya? Dia jawab, karena saya punya pengharapan. Dia punya pengharapan bisa bertahan, masih ada gairah hidup ya. Meskipun kita tahu di dalam cerita itu ada sebagian pengharapan yang sebetulnya nggak terjadi juga. Jadi ini orang yang di dalam ya, dia membayangkan tahan lagi, tahan 1 hari lagi, tahan 1 minggu lagi. Kenapa? Karena nanti kita bisa keluar dari sini, kita bisa ketemu sama teman-teman, sama keluarga, sama istri, sama anak. Waktu dia keluar ternyata sudah nggak ada, anaknya sudah nggak ada, istrinya juga sudah nggak ada, sudah meninggal gitu. Tapi paling tidak ya, dari pengharapannya itu membuat dia berhasil untuk melalui penderitaan itu. Yang paling menakutkan di dalam penderitaan itu bukan penderitaan itu sendiri, bukan. Yang paling menakutkan di dalam kesepian itu bukan kesepian itu sendiri. Yang paling menakutkan di dalam sakit penyakit itu bukan sakitnya itu sendiri, bukan. Tapi kehilangan pengharapan di dalam saat-saat seperti itu. Kehilangan pengharapan, gak ada lagi pengharapan. Kalau kita belajar dari Simeon dan Hana, Natal itu memberikan kepada kita pengharapan. Bukan kebetulan deh, itu kalau sudah membaca di dalam cerita Natal itu ada gambaran yang dikaitkan dengan perempuan-perempuan yang mandul. Ya. Sarah itu mandul, gak bisa punya anak, tapi Tuhan memberikan anak. Hana itu mandul, gak bisa punya anak, Tuhan memberikan anak. Mamanya Simpson itu juga mandul, Tuhan memberikan anak. Dan Elizabeth sudah tahu ya, mamanya Yohanes Pembaptis, itu juga mandul dan gak bisa punya anak, dan Tuhan memberikan anak. Memang Maria gak dikatakan mandul sih, Alkitab gak bicara Maria itu mandul. Tapi Maria sebetulnya juga gak bisa melahirkan anak, karena dia belum bersuami kan. Jadi dari ketidakmungkinan ini, terus kemudian Tuhan memberikan anugerah, jadi ada pengharapan. Dan pengharapan itu berkait dengan bagaimana kita melihat janji Tuhan yang diberikan di dalam masa lampau. Simeon dan Hana ini adalah orang-orang yang menantikan ya apa yang dijanjikan Tuhan. Mereka enggak menjadi putus asa, mereka enggak menjadi sinis, mereka enggak menjadi orang-orang yang terus kemudian menyerah, enggak kepingin apa-apa lagi, saya sudah tua, saya enggak kepingin apa-apa lagi, tinggal nunggu waktunya saja. Oh bukan. Mereka bukan orang seperti ini. Mereka terus berharap, mereka terus menanti, dan akhirnya Tuhan memberkati penantian mereka. So, pertanyaannya adalah apakah saudara dan saya juga menantikan Tuhan seperti Simeon dan Hana? Kalau kita terus bertekun di dalam menantikan Tuhan ya, suatu saat kita bisa bicara kepada Tuhan seperti Simeon. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi di dalam damai sejahtera. Bukan kebetulan ya di sini ya Pak. Saudara kalau mendengar lagu Natal itu kan Gloria in excelsis Deo. Tahu kan ya kalimat ini kan? Itu kalimatnya ada terusannya sebetulnya. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bone voluntatis. Kalimatnya artinya adalah kemuliaan itu ada di tempat yang maha tinggi bagi Tuhan. In excelsis bagi Tuhan yang ada di tempat tinggi. Kemuliaan ada di sana. Dan damai sejahtera ya kepada manusia yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi Natal itu bicara tentang kemuliaan Tuhan yang ada di atas sana, tapi juga bicara tentang damai sejahtera di antara manusia yang hidup berkenan kepada Tuhan. Simeon ini pergi di dalam damai sejahtera. Tuhan yang ada di tempat tinggi itu turun dan menghadirkan damai sejahtera bagi Simeon yang ada di bumi, yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Dia boleh pergi di dalam damai sejahtera. Sekali lagi ya, kita bukan tergantung umur kita ini berapa panjang,
Lalu matinya bagaimana? Mati yang mahal sekali yang ngangkat itu sampai mesti 25 orang itu loh. Sudah tahu nggak sih peti kayak gitu diangkat gerak 2 cm jalan mesti turun lagi gitu ya. 2 cm lagi, wah nggak sampai ke liang kubur gitu ya. Menyengsarakan banyak orang peti kayak begitu ya. Terus kita, wah ini keluarga berhasil, petinya itu wah mewah dan sebagainya. Bukan peti murahan. Alkitab nggak ngomongin itu saya. Alkitab nggak bicara itu. Alkitab bicara waktu kita pergi kepada Tuhan, itu kita pergi di dalam damai sejahtera. Atau nggak ada damai sejahtera. Kalau kita bersama dengan Simeon, bersama dengan Hana, kita pergi kepada Tuhan di dalam damai sejahtera. Damai sejahtera yang diberikan Tuhan, karena dia turun dari tempat tinggi dan memberikan damai sejahtera itu kepada manusia yang hidup berkenan kepadanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena di tengah-tengah dunia yang tidak ada pengharapan, di tengah-tengah dunia yang mencari, bahkan di tengah-tengah dunia yang sudah melupakan janji-janji Tuhan, yang tidak peduli lagi ya, Tuhan datang atau tidak datang, tapi Tuhan datang, Tuhan menghampiri milik kepunyaanmu. Ampuni kami Tuhan, kami kurang menyambut Engkau, kami tidak menyediakan ruangan bagi Engkau, kami melupakan Engkau, meskipun Tuhan senantiasa mengingat kami. Kami berdoa supaya pada perenungan Natal ini sekali lagi kami boleh dibangkitkan pengharapan kami. Kami tidak menjadi orang-orang yang dipenuhi dengan sakit hati atau kekecewaan atau ketidaksanggupan untuk mengampuni. Tapi kami bisa menjadi orang-orang yang ketika kami melihat ke belakang, kami melihat pekerjaan Tuhan yang Tuhan sudah rajut. Kami melihat kebaikan Tuhan. Kami melihat kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Kami melihat janji-janji Tuhan. Dan kami boleh terus di dalam kehidupan ini bertekun di dalam berharap menantikan Engkau, menunggu kedatangan Tuhan. Atau kami akan datang kepada Tuhan. Kami rindu di dalam kehidupan ini bersama dengan Simeon. Kami boleh diberkati Tuhan ketika kehidupan kami ini boleh melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Dan bukan hanya untuk kami, bukan hanya untuk keluarga kami, tapi untuk umat Tuhan bagi dunia ini. Berikan kepada kami visi kerajaan Allah, supaya kehidupan kami ini boleh diperluas seperti yang ada pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau menyempurnakan semua yang sudah diberitakan, dan Tuhan menguduskan kami dengan firman. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.